statistik tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah sampah konsumsi di Indonesia mencapai 175.000 ton per harinya. Sedangkan data tahun 2020 mencatat sebanyak 67,8 juta ton timbunan sampah berada di Indonesia. Data nasional tahun 2018 menunjukkan bahwa 62% sampah di negeri ini dihasilkan dari sampah domestik atau sampah dari aktivitas rumah tangga. Merujuk pada data Statistik Lingkungan Hidup Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, sejauh ini hanya 1,2% rumah tangga yang mendaur ulang sampahnya. Pengolahan sampah domestik ini tentunya menjadi perhatian kita bersama, karena sejatinya dengan pengelolaan yang benar, rumah tangga dapat mengurangi signifikan produksi sampahnya. Oleh karena itu, saya Salsabila Janah akan memaparkan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga untuk lingkungan yang lebih baik. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih arti dari sampah. Nah, sampah menurut Kadawotik, sampah merupakan limbah padat atau setengah padat dari hasil kegiatan manusia, hewan atau tumbuhan, atau kegiatan perkotaan. Sedangkan menurut Azwar, sampah adalah segala sesuatu yang sudah dipakai, dipergunakan, disenangi, sehingga harus dibuang. Oke, selanjutnya kita langsung membahas jenis-jenis sampah. Nah, untuk jenis-jenis sampah ini saya mengambil berdasarkan sifatnya. Jenis sampah yang pertama ada sampah organik, lalu ada sampah anorganik dan sampah B3. Lalu apa sih sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 ini? Untuk sampah organik sendiri yaitu sampah yang merupakan sampah yang mudah terurai dan membusuk. Nah, sampah organik ini terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah bisa kita temukan pada sisa-sisa makanan, dan untuk sampah organik kering kita dapat golongkan seperti kayu, kertas, dan lain-lainnya. Lalu yang berikutnya ada sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini merupakan sampah yang sulit untuk membusuk dan sulit terurai. Namun, sampah anorganik ini dapat digunakan kembali, yaitu reuse, yang dapat didaur ulang, yaitu recycle, dan yang tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, contoh dari sampah ini seperti plastik. Yang terakhir ada sampah B3. Sampah B3 ini merupakan sampah yang mengandung merkuri dan dikategorikan beracun serta berbahaya bagi manusia. Contohnya dari sampah B3 ini yaitu kaleng bekas cat dan kaleng bekas minyak wangi. Sampah jenis ini biasanya merupakan sisa dari pengolahan bahan kimia yang berbahaya. Setelah kita mengetahui mengenai jenis-jenis sampah, nah sekarang kita harus mengetahui apa sih limbah rumah tangga itu sendiri. Nah, limbah rumah tangga atau biasa disebut dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga yang berupa sisa-sisa sayuran seperti wortel, kol, bayam, selada, dan lain-lainnya. Bisa juga berupa kertas, kardus, atau karton. Limbah ini biasanya memiliki daya racun tinggi jika berasal dari sisa obat dan aki. Lalu yang selanjutnya kita ke cara pengolahan sampah rumah tangga. Nah, di cara pengolahan sampah rumah tangga ini ada 7 cara yang dapat kita terapkan. Yang pertama, pisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik. Yang kedua, ganti alas plastik sampah menggunakan koran atau kardus. Yang ketiga, ubah sampah organik menjadi pupuk kompos.
Yang keempat, mengelola sampah berbahaya. Yang kelima, mendaur ulang sampah anorganik kering. Dan yang keenam, memberikan minyak sisa jelantah ke instansi pengolahan minyak. Dan yang terakhir, meminimalisir konsumsi plastik atau sampah lainnya. Seperti pada poin nomor 7, untuk meminimalisir sampah plastik, maka perlu kita ketahui bagaimana sih cara untuk mengurangi sampah plastik itu sendiri. Nah, di sini kita ada cara untuk mengurangi sampah plastik yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama kita bisa membawa tas belanja kita sendiri. Yang kedua, membawa kotak makan sendiri. Yang ketiga, mengurangi penggunaan tisu basah. Yang keempat, menggunakan produk yang dikemas dengan beling kaca atau karton. Lalu yang kelima, membawa botol minum sendiri. Yang keenam, tidak lagi menggunakan sedotan plastik untuk minuman. Dan yang terakhir, melakukan daur ulang sampah plastik. Lalu yang selanjutnya ada dampak sampah bagi masyarakat. Nah, dampak sampah bagi masyarakat ini ada 3 dampak. Yang pertama, dampak sampah terhadap kesehatan, dampak sampah terhadap lingkungan, dan dampak sampah terhadap sosial dan ekonomi. Untuk dampak sampah terhadap kesehatan, penanganan sampah yang tidak baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Nah, sampah tersebut akan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Nah, contohnya seperti penyakit diare, tifus, kolera, penyakit jamur, dan penyakit cacingan. Lalu, untuk dampak sampah terhadap lingkungan, selain berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, penanganan sampah yang tidak baik juga mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Seringkali sampah menumpuk di saluran air yang mengakibatkan aliran air menjadi tidak lancar dan berpotensi menimbulkan banjir. Selain itu, sampah cair yang berada di sekitar saluran air akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan yang terakhir, dampak sampah terhadap sosial dan ekonomi. Nah, penanganan sampah yang tidak baik juga berdampak pada keadaan sosial ekonomi. Beberapa di antaranya seperti meningkatkan biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Lalu kondisi lingkungan tidak bersih akibat penanganan sampah yang tidak baik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Itu tadi hasil pembahasan saya mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman semua yang ingin bertanya mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Sebelumnya tadi saya telah membuka sesi pertanyaan. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang telah memberikan pertanyaan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Di sini sudah ada pertanyaan dari Tazkiyah Rahma. Tazkiyah Rahma bertanya mengenai bagaimana caranya kita mengelola sampah rumah tangga yang baik. Nah, untuk mengelola sampah dapat dilakukan dengan cara pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah dilakukan melalui prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, reduce, reuse, dan recycle merupakan pengurangan sampah, penggunaan kembali sampah, dan pendaur ulang sampah. Nah, di sini ada 3 poin yang dapat kita terapkan. Yang pertama, ada pembatasan timbunan sampah atau pengurangan sampah. Nah, misalnya dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah atau menghidangkan makan atau minuman dengan piring dan gelas. Nah, dengan cara tersebut kita telah mengurangi sampah plastik atau sampah
lainnya yang dapat menimbun sampah. Lalu poin yang kedua ada pendaur ulang sampah. Nah, pendaur ulang sampah ini dapat kita lakukan untuk pengolahan sampah anorganik. Nah, misalnya sampah plastik didaur ulang menjadi produk kerajinan. Lalu yang ketiga, poin ketiga yaitu pemanfaatan kembali sampah, yaitu memanfaatkan sampah yang masih bisa digunakan kembali. Misalnya seperti kaleng bekas yang dapat digunakan sebagai pot tanaman. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengurangan sampah. Lalu yang selanjutnya adalah penanganan sampah. Penanganan sampah dapat dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Nah, sampah organik seperti dedaunan atau sisa makanan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kompos atau briket biorang. Sedangkan sampah anorganik seperti kertas, plastik, botol dilakukan pemilahan menjadi sampah yang laku jual untuk dikumpulkan ke bank sampah. Sampah yang bisa diolah dimanfaatkan untuk kerajinan daur ulang, dan sampah tidak laku jual dan tidak bisa diolah sehingga hanya jadi residu dan dibawa ke TPA. Tips dari saya untuk mengelola sampah yang benar, kita dapat mengubah pola pikir bahwa sampah bukan lagi sampah yang tidak bermanfaat. Mengelola sampah merupakan investasi, terutama kesehatan. Mengolah sampah itu sederhana dan mudah. Penerapan prinsip 3R yaitu reduce, recycle, dan reuse. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Farah Nabilah Mahtal. Nah, Farah bertanya mengenai bagaimana cara kita untuk memanfaatkan limbah rumah tangga agar tidak terbuang dengan percuma. Nah, sebetulnya pertanyaan ini sudah terjawab dengan pertanyaan sebelumnya. Namun saya ulangi lagi, kita dapat memanfaatkan sampah tersebut menjadi sebuah barang baru atau mengolahnya menjadi hal yang lain. Seperti sampah organik dapat kita olah menjadi pupuk kompos yang dapat menyuburkan tanah di pekarangan rumah kita. Sedangkan untuk sampah anorganik seperti sampah botol dan plastik bisa kita olah menjadi barang baru seperti tas dari bungkus kopi. Nah, barang-barang tersebut selain dapat digunakan kembali juga dapat kita jual kembali. Dan yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Aulia Nur Hakiki. Aulia bertanya, sampah terbagi menjadi 3 bagian. Nah, pada bagian sampah B3 bagaimana cara pengelolaannya? Karena jika sampah B3 ini dikubur akan merusak kesuburan tanah, maka bagaimana cara mengelolanya? Nah, limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 ini tidak dapat begitu saja ditimbun, dibakar atau dibuang ke lingkungan karena mengandung bahan yang dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah ini memerlukan cara penanganan yang lebih khusus dibandingkan limbah yang bukan B3. Nah, beberapa cara penanganan limbah B3 yang umumnya diterapkan, yaitu proses pengolahan limbah B3 dapat dilakukan secara kimia, fisik, atau biologi. Proses pengolahan limbah B3 secara kimia atau fisik yang umumnya dilakukan adalah stabilisasi atau solidifikasi. Stabilisasi atau solidifikasi ini adalah proses pengubahan bentuk fisik dan sifat kimia dengan penambahan bahan peningkat atau
atau senyawa bereaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi pelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun limbah. Sebelum dibuang, contohnya, bahan yang dapat digunakan untuk proses stabilisasi atau solidifikasi ini adalah semen, kapur, dan bahan termoplastik. Lalu yang selanjutnya ada metode insinerasi atau pembakaran. Dapat diterapkan untuk memperkecil volume B3, namun saat melakukan pembakaran perlu dilakukan pengontrolan ketat agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara. Proses pengolahan limbah B3 secara biologi yang telah cukup berkembang saat ini dikenal dengan istilah bioremediasi dan fitoremediasi. Bioremediasi ini adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurai limbah B3. Sedangkan fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengobservasi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Kedua proses ini sangat bermanfaat dan mengatasi pencemaran oleh limbah B3, dan biaya yang diperlukan lebih murah dibandingkan dengan metode kimia atau fisik. Namun, proses ini juga masih memiliki kelemahan. Proses bioremediasi dan fitoremediasi merupakan proses alami sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk membersihkan limbah B3, terutama dalam skala besar. Selain itu, karena menggunakan makhluk hidup, proses ini dikhawatirkan dapat membawa senyawa-senyawa beracun ke dalam rantai makanan di ekosistem. Nah, itu tadi jawaban yang saya berikan untuk pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Semoga jawaban yang saya berikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Untuk menutup pemaparan materi kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi yang saya sampaikan mengenai pengolahan sampah rumah tangga. Semoga pemaparan materi kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.